murid yang ada di SLBN Kuala Tungkal dan Bapak Ibu guru beserta staf yang SLBN Kuala Tungkal ini. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama untuk memenuhi undangan rapat kami pada hari ini, yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah SLBN Negeri Kuala Tungkal. Mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari kepolisian Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat datang Pak, dan Ibu Ardianti, selamat datang. Inilah sekolah kami SLB Negeri Kuala Tungkal. Dan inilah kami Bapak Ibu dengan guru-guru hebatnya, sekitar 28 orang karyawan beserta staf. Jadi ini kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah ini kami adakan ya Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan kami hanya untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Jadi tujuan dari kami di sini kami mengundang orang tua murid, dan di sini pesertanya ada guru-guru kami. Jadi kita saling bekerja sama ya Bapak Ibu untuk menciptakan sekolah yang ramah anak, bebas dari perundungan dan kekerasan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami sebagai guru tidak bisa berbuat sepihak ya Bapak Ibu. Kami di sini butuh bantuan dari Bapak Ibu wali murid dan dari Bapak Ibu kepolisian juga, serta dari Bapak Ibu dari Ibu Ardianti juga. Di sini saya sebagai pimpinan di sini meminta tolong ini kepada, mumpung ada kesempatan jadi saya untuk mengungkapkan nanti sesuatunya. Di sini saya minta tolong kepada bapak-bapak dari kepolisian, nanti jika ada, karena siswa-siswi kami ini ada yang membawa motor ya Pak. Jadi jika ada, kalau setahu saya kalau punya SIM masing-masingnya belum, kalau setahu saya. Jadi kalau untuk melarang bermotor itu berarti orang tua ya Bapak Ibu. Jadi jika ada nanti bertemu dengan siswa-siswi saya yang membawa motor, tapi kami selalu menyarankan kepada peserta didik untuk memakai helm ya Pak. Jadi kami minta tolong dispensasinya Bapak atau nasihatnya nanti kepada siswa-siswi kami untuk membawa motornya pelan, tolong jangan ditangkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SLB Negeri Kuala Tungkal, yang saya hormati para majelis guru SLB Negeri Kuala Tungkal, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber pada hari ini, serta Bapak dan Ibu wali murid dari SLB Negeri Kuala Tungkal. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya selaku ketua panitia pada kegiatan hari ini hanya yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama untuk menciptakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini akan berlangsung lancar sampai akhir acara nanti. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di sini memberikan materi. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang sudah bersedia hadir menerima undangan kami. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa mendengarkan dengan baik dan bisa membawa pulang nanti apa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Semoga bermanfaat. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua kita, Ibu SPD yang begitu luar biasa sudah memberikan kita sambutan. Bagus ya suaranya Ibu ya. Kebetulan Ibu kita ini memang penyanyi Bapak. Nanti kalau mau dikontrak nyanyi di Polres juga bisa Bapak ya. Karena
Oke, baik. Sebelum kita akan mendengarkan penyampaian materi dari para narasumber kita akan ada pembacaan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Maju Rianto SPD. Kepada Pak Maju kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Khusus bagi yang beragama Islam, baiklah sebelum kita berdoa kita awali dulu dengan membaca surah Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli salatan biha min jami'il ahwali wal afat wa tadbirana ya Allah ya hajjat wa tuqalina ya min jami'il syai'at wa tarfa'una biha inda wa derajat wa tuballighuna bi asraril jannah khairat wa barakatuh. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa turan qabla al-maut wa rahmatan lil maut. Allahumma khawin alaina fi sakratil maut wa maghfiratan bil maut wa minna wa rahmatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Bapak Maju Rianto SPD yang sudah memberikan doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi acara kita pada hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan diberikan kelancaran hingga usai nantinya. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah sama-sama kita akan dengarkan penyampaian materi dari narasumber kita yang pertama. Permohonan kesediaan Ibu Ardianti SKM dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepada Ibu Ardianti SKM kami silakan. Berikutnya kita akan mendengarkan saya ulangi penyampaian materi dari narasumber kita dari Bapak Ibda Zulkifli dari Kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepada Bapak Ibda Zulkifli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SLB Kuala Tunggal, yang saya hormati Ibu Hardianti, Ibu Yanti dari perwakilan P2KB Kuala Tunggal, terus yang saya hormati juga para Dewan Guru SLB Kuala Tunggal serta para orang tua wali murid dari siswa-siswi kami SLB Kuala Tunggal yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini juga tidak lupa puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di SDLB ini dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah kita doakan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan dulu ya, permintaan maaf dari Kasat Dimas yang seyogyanya beliau memberikan arahan dan berjumpa langsung dengan orang tua, para wali murid maupun siswa-siswi kita dari SDLB ini, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan di Polres, makanya kami dari Satdinas ini mewakili beliau.
untuk memberikan sepatah dua kata dalam rangka kegiatan ini. Semoga nanti kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya juga, karena ini dia untuk pertama kalinya, Bu. Selama saya dinas di Satdimas Polres Tanjung Jabung Barat ini sudah lebih kurang 5 tahun, bahkan mungkin dihitung 5 periode, baru kali ini kami diundang. Rupanya ada kegiatan di SDLB ini yang dalam rangka untuk menumbuhkan percaya diri anak-anak kita ini selaku generasi penerus bangsa ini. Jadi sebelum saya lanjutkan, karena ini baru pertama, apa salahnya kita memperkenalkan diri? Karena terus terang di dalam anggapan masyarakat itu polisi sangat menakutkan. Kan mulai dulu ya. Nanti kalau ada polisi yang main ke rumah masyarakat dengan pakaian dinas, pasti anggapannya orang tersebut bermasalah. Itu anggapan sebagian besar dari masyarakat. Jadi dari kami Satdimas ini, Bu, perlu diketahui, kami merangkul seluruh ini dari mulai anak-anak sekolah, ibu-ibu ataupun karyawan-karyawan, baik di kantor lurah maupun kantor desa dan sederajatnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami dari Satdimas pagi ini 3 orang, saya sendiri yang selaku dituakan. Kalau nama sudah jelas, Ibra Zulkifli, dinas di Satdimas Tanjung Jabung Barat selaku KBU. Nah, terus di hari ini kami membawa 2 personil. Satu Kanit Babin Kamtimas Pak Aibtu Hendro. Nah, Kanit Babin Kamtimas ini membawai Babin Kamtimas di wilayah masing-masing. Misalnya Tukal Harapan, terus Paling 4 Kampung Nelayan. Nah, itu laporan ke Pak Hendro ataupun kegiatan tetap dipantau. Jadi ada apapun keluhan dari masyarakat boleh langsung sampaikan pada kami dari Satdimas Polres Tanjung Jabung Barat. Terus ada juga Bapak yang besar tinggi ini, Pak Aibtu Istio. Ini kami bin Kamsa membawai bagian pengamanan. Nanti bapak-bapak inilah yang akan memberikan materi, mengupas sampai tuntas. Nah, tapi jangan bosan untuk penyitaan waktu bapak ibu, mungkin ada kegiatan di luar. Tolong kita sama-sama di sini sampai tuntas acaranya. Terus terang bapak-bapak ibu-ibu, perlu saya sampaikan juga, termasuk ibu kepala sekolah, kami dari Satdimas ini terus terang mempunyai program yang setiap bulannya sudah berjalan dari dulu sampai sekarang, yaitu memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa dari mulai tingkat menengah pertama sampai tingkat atas, bahkan mahasiswa. Yang di sini pun ada style, kami juga sering ke style. Nah, untuk kegiatan ini yang pertama kali ini kami mohon juga dari pihak sekolah nanti Bu, supaya kegiatan ini bisa berlanjut. Jangan segan-segan sampaikan surat ke Polres untuk permintaan narasumber dari kami. Kami dengan senang hati akan datang. Apapun bentuk kegiatan tetap kami layani. Nah, disinilah yang namanya Satdimas, bimbingan masyarakat. Jadi kita membina, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi ke depan bapak-bapak ibu-ibu, kalau ketemu di pasar, di jalan, apapun bentuknya, mohon maaf nanti kalau misalnya saya lupa ataupun anggota saya lupa, tolong ditegur duluan, tidak jadi masalah. Dan apapun bentuk kebutuhan boleh sampaikan kepada kami siap untuk membantu tanpa embel-embel di belakang. Karena sifatnya ke depan polisi ini adalah pengayom masyarakat, bukan harus
harus dengan tindakan. Termasuk salah satunya tadi, untuk di lapangan juga Bu, kita tetap mengayomi, bukan langsung memberikan tindakan. Jadi jangan khawatir, apapun bentuknya yang penting ada silaturahmi, jangan segan-segan. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengisian materi, saya serahkan dengan Pak Istio. Baik, saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati Ibu KUPT TPPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ibu Yanti, kemudian para Dewan Guru SLB Kuala Tungkal, dan para wali murid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak SLB Kuala Tungkal yang telah mengundang kami pada acara ini, sehingga kami bisa berbagi informasi pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan tidak lupa yaitu puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, di mana kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat ini merupakan nikmat yang tak terhingga, sehat jasmani maupun sehat rohani. Kita patut bersyukur. Kemudian kita ucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada acara hari ini yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Yang harus digarisbawahi di sini adalah kekerasan. Kekerasan ini menurut undang-undang yaitu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis ataupun seksual. Ya, itu harus kita garis bawahi dulu. Perlu diketahui bahwa kekerasan ini timbul dari beberapa faktor. Yang utama adalah kalau pelaku kekerasan itu dari anak, faktor utama adalah kontrol diri yang tidak baik. Kontrol diri ini banyak, seperti ketidakpuasan si anak ataupun persaingan si anak. Ini bisa menyebabkan kekerasan terhadap sesamanya atau teman-temannya. Tidak cukup di sini saja. Kekerasan ini tidak hanya pelakunya pada anak-anak saja, tapi juga kadang, tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, memang jarang terjadi, akan tetapi pernah juga terjadi. Pelakunya adalah tenaga pendidik karena tidak sabar dalam
Kekerasan ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, baik si ayah maupun si ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, ataupun bisa juga terjadi di lingkungan sosial seperti di lingkungan di luar sekolah yang berada di luar rumah. Semua itu bisa terjadi, ya. Faktor-faktornya banyak yang saya sebutkan tadi. Apabila terjadi kekerasan tersebut, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik. Dampak ini sering dirasakan oleh anak-anak kita. Kalau di dunia sekolah, dampak yang dialami oleh anak-anak kita yaitu sering anak-anak kita yang mengalami kekerasan, atau bahasa kerennya yang sekarang adalah bully, ya. Itu biasanya si anak ini suka minder, dia kurang bisa bergaul, rasa percaya dirinya yang kurang, kemudian berdampak lagi terhadap prestasinya. Otomatis belajar dia berubah, yang awalnya semangat menjadi tidak semangat, yang diakibatkan oleh praktek-praktek bully tadi. Anak merasa takut, tidak nyaman menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang nyaman bagi peserta didik ataupun anak-anak kita, atau istilahnya itu sekolah ramah anak, Bu Yanti, ya, sekolah ramah anak. Baik, itu secara umumnya. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak sebagai wali murid daripada sekolah SLB atau sekolah luar biasa, di mana anak-anak kita mempunyai keterbatasan. Bisa jadi keterbatasan fisik maupun mental. Itu merupakan mohon maaf saya bilang, itu adalah hasil skenario Maha Sutradara, Tuhan Yang Maha Esa, yang diamanahkan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidiknya menjadi baik dan bisa bermanfaat. Itu adalah PR kita sebagai orang tua untuk mengkabulkan itu semua, ya. Yang perlu digarisbawahi, itu adalah hasil skenario Maha Sutradara yang tidak bisa kita elakkan, yang diamanatkan kepada kita untuk dirawat, dididik, untuk menjadi orang yang berguna. Itu merupakan PR yang luar biasa. Apabila kita bisa melaksanakan itu merupakan nilai yang luar biasa. Saya bercerita sedikit
Alhamdulillah, puji syukur, saya sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Saya mendidik anak saya, yang mohon maaf saya menyinggung, yang dalam kondisi yang normal aja saya sulit berjuang juga untuk mendidiknya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendidik anak-anaknya dengan keterbatasan baik secara mental maupun fisik. Perlu kekuatan yang lebih daripada kami, perlu mental yang lebih daripada kami, perlu tekad yang lebih daripada kami. Saya pribadi salut. Terus terang aja, waktu saya mijak ke sini sulit saya berkata-kata. Terus terang aja melihat anak saya, adik-adik saya dengan kondisi yang mempunyai keterbatasan masih mau dan semangat untuk menimba ilmu, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu hal yang perlu diapresiasi. Mungkin semangat dari si anak, mungkin juga dorongan daripada orang tua, dukungan daripada orang tua. Karena tidak mungkin proses ini bisa berjalan kalau cuma semangat dari anak-anak kita ini aja, tapi perlu juga dukungan, pengorbanan daripada orang tuanya. Tidak akan berjalan kalau pihak pendidik, pihak SLB Kuala Tungkal hanya mengakomodasi, memberikan akomodasi dalam proses belajar mengajar ini. Akan tetapi dorongan maupun dukungan daripada orang tua ataupun wali murid sangat diperlukan di sini demi proses belajar mengajar ini sehingga lancar dan bisa memberikan apa ya namanya keinginan daripada anak-anak kita untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mencicipi yang namanya dunia sekolah yang sudah kita rasakan terlebih dahulu. Mereka juga punya hak untuk belajar, mereka juga punya hak dalam belajar, mempunyai rasa aman sehingga dia belajar nyaman dan bisa fokus dalam menjalaninya. Ya, mohon maaf mengantuk sedikit. Baik, berbalik lagi ke kekerasan tadi. Negara kita menjamin proses belajar mengajar pada anak-anak kita yang menyandang disabilitas atau keterbatasan. Negara kita menghadirkan di dunia pendidikan, memberikan membentuk sekolah-sekolah, kemudian dalam pengawasannya membentuk tim-tim seperti bisa kita lihat di depan yang langsung dibawahi oleh UPT, PPPA, yaitu yang fokusnya ke perlindungan perempuan dan anak, ya anak termasuklah anak-anak kita yang ada di sini.
apabila ada proses-proses atau kejadian terkait dengan kekerasan, maka hal tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Untuk pihak sekolah bisa membentuk tim-tim yang langsung mengawasi aksi-aksi kekerasan tersebut, karena aksi kekerasan ini sifatnya spontan dan harus diawasi secara teliti dan bisa dilakukan hanya oleh karena lebih dekat, yaitu tim yang dibentuk dari pihak sekolah. Kapanpun bisa melaporkan tersebut kepada pihak berwajib, yaitu di wilayah ini adalah Polres Tanjung Jabung Barat. Kantornya terbuka selama 1x24 jam, jam berapapun silakan melaporkan aksi kekerasan tersebut kepada kami. Kami akan menampungnya dan ada unit khusus untuk memproses tersebut, yaitu unit PPA. Ibu-ibu, bapak-bapak akan dilindungi secara hukum dan dirahasiakan identitasnya, tidak akan terekspos kecuali yang bersangkutan meminta tersebut. Akan diproses secara hukum seadil-adilnya, otomatis akan melibatkan pihak sekolah maupun pihak-pihak terkait untuk proses hukumnya. Terkait dalam hal ini sampai ini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan, monggo. Masih silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati dari pihak Polres Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini Pak rombongan Pak Kasat Binmas atau yang mewakili Ibu Kepala SMP Negeri Kuala Tungkal beserta seluruh jajaran, dan dari Ibu Kabid mana tadi ya? PPPA ya, perlindungan anak Bu ya. Nah, oke. Jadi begini, kami ingin menyampaikan sedikit terkait masalah anak-anak sekarang ini kan cenderung ke digitalisasi Pak, HP. Jadi yang sangat mempengaruhi kepada mental anak. Karena di situ banyak aplikasi-aplikasi terkait masalah game, yang gulat, yang tinju, mungkin yang silat, akhirnya cenderung merusak mental anak sebetulnya. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pihak Polres dalam hal ini untuk menangani hal-hal seperti itu Pak? Karena game ini sangat menjamur, baik di warnet maupun di mana-mana, di HP, nah itu saya kira sangat mempengaruhi sekali itu. Kemungkinan kalau untuk di digital itu kalau hal-hal yang positif mungkin oke, tapi kalau yang sifatnya apa itu game-game macam ya semacam apa itu pertarungan itu kan termasuk memberi dampak yang kurang positif sebetulnya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertanyaannya memang pada akhir-akhir ini praktek-praktek tersebut itu sangat marak, dan mungkin sebagian besar daripada anak-anak kita banyak terkontaminasi terhadap hal-hal tersebut. Ya, kita memang harus siap terhadap era digitalisasi, di mana semuanya itu sangat mudah untuk diakses, baik anak-anak kita maupun siapa saja. Kalau di lingkungan sekolah, memang jangankan kejahatan yang lain, kejahatan kekerasan pun secara cyber pun beberapa kali juga kasusnya ada, seperti contoh misalkan seperti ejek-mengejek secara medsos, maupun ya kayak yang sifatnya
pornografi secara medsos itu sering terjadi, ya. Begitu juga dengan perilaku anak seperti memainkan game online ataupun perjudian online seperti itu, Pak. Ya, itu sering kita jumpai. Tapi kalau di sekolah hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak-pihak sekolah melalui tim terpadunya untuk mungkin membatasi penggunaan handphone di sekolah ataupun bisa melarang penggunaan handphone di sekolah, karena kalau dalam hal mengenyam pendidikan cukup bahan yang diberikan oleh pihak sekolah saja. Tapi kalau di luar ini sifatnya secara umum tetap yang namanya proses hukum yang membedakan ini adalah pelaku dewasa dan pelaku anak-anak. Kalau pelaku dewasa sudah jelas, kalau pelaku anak-anak itu masuk ke PPA. Nah, kiat-kiat dari kita karena sifatnya kalau memenuhi unsur dalam hal perjudian ya, tetap yang namanya proses akan dilakukan proses hukum. Tapi dalam hal pencegahan, karena sifatnya ini kan bisa dibilang masih tidak secara terang-terangan, walaupun kadang kita bisa melihat, akan tetapi kecepatan daripada si pengguna dalam hal menyembunyikan aksinya itu lebih cepat daripada yang kita ketahui, sehingga kendalanya seperti itu. Dalam hal tidak pidana itu kan kita harus mempunyai hal-hal atau unsur-unsur yang masuk dalam tindak pidana tersebut. Tapi pada intinya proses hukumnya tetap sama. Untuk yang di luar daripada sekolah nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya, karena ini panjang sekali. Tetapi dalam proses kekerasan yang ada di lingkungan sekolah, untuk secara hukumnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, senior saya, Bapak itu Endro. Mohon silakan untuk menjelaskan secara proses hukumnya. Terima kasih.